Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Di kelompok 7 ada saya, Akmal Rifki, ada Aulia Raisa Andini, dan Muhammad Farabi. Analisis laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan, dan kinerja keuangan adalah sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Dan kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dasar-dasar analisis laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan melibatkan evaluasi 3 karakteristik. Yang pertama, likuiditas, yang kedua, profitabilitas, dan yang ketiga, solvabilitas. Kebutuhan analisis komparatif. Yang pertama, dasar antar perusahaan. Perbandingan dalam perusahaan sering berguna untuk mendeteksi perubahan dalam hubungan keuangan dan tren yang signifikan. Misalnya, perbandingan jumlah kas M dan S tahun berjalan dengan jumlah kas tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan atau penurunan. Kedua, rata-rata industri. Perbandingan dengan rata-rata industri memberikan informasi tentang posisi relatif perusahaan dalam industri. Misalnya, pembaca laporan keuangan dapat membandingkan data keuangan M dan S dengan rata-rata industrinya yang disusun oleh organisasi pemeringkat keuangan. Ketiga, dasar antar perusahaan. Perbandingan dengan perusahaan lain memberikan wawasan tentang posisi kompetitif perusahaan. Misalnya, investor dapat membandingkan total penjualan M dan S untuk tahun ini dengan total penjualan pesaingannya. Alat analisis. 3 alat yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis horizontal mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Kedua, analisis vertikal mengevaluasi data laporan keuangan dengan menyatakan setiap item dalam laporan keuangan sebagai presentase dari jumlah dasar. Ketiga, analisis rasio mengungkapkan hubungan antara item yang dipilih dari data laporan keuangan. PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, jika diperlukan, perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah atau value added statement. Standar akuntansi keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemakaian laporan keuangan terdiri dari banyak pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan adalah reaksi investor atas penyampaian laporan keuangan. Investor penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang mereka melakat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli,
menahan atau menjual investasi mereka. Pemegang saham atau investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Baik, metode dan teknik laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan dari penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Menurut Kashmir, dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu satu, analisis vertikal atau statis, dan analisis horizontal atau dinamis. Adapun penjelasan dari kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Satu, analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode, informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan periode ke periode. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, dan hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.